kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang memanggil kami dengan ketetapan Tuhan sebelum dunia dijadikan, supaya kami serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan mengasihi anak-Mu yang tunggal, demikian Tuhan ingin mengasihi kami. Tuhan, malam ini kami betul-betul dalam keadaan miskin dalam rohani. Kami betul-betul butuh anugerah Tuhan. Anugerah yang tak mungkin kami tolak. Anugerah yang melampaui keberadaan kami. Anugerah yang membuat kami mencintai Tuhan lebih daripada sebelumnya. Biarlah anugerah itu turun atas kami dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus Tuhan yang tidak pernah lagi meninggalkan kami. Roh Kudus Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk membawa kami kepada maksud Tuhan. Biarlah roh itu bekerja di tengah-tengah kami. Dan semua musuh kebenaran, setan iblis jauh daripada kami. Tuhan, kami mohon, Tuhan siapkan hati kami, buka pikiran kami, celikkan mata rohani kami. Demikian pendengaran rohani kami, biarlah kami dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Hamba-Mu yang lemah, yang hina, Tuhan topang, dengan darah Kristus Tuhan bersihkan, Tuhan sucikan, dan dengan darah itu Engkau bungkus bawa ke atas salib Kristus. Biarlah cinta kasih Tuhan kami peroleh dari sana. Dan malam ini cinta kasih yang sama itu boleh kami saksikan lewat kelas kami, eksposisi surat Roma saat ini. Berkatilah kami, topang setiap peralatan kami, juga sinyal, juga khususnya hati kami, pikiran kami. Biarlah roh Tuhan betul-betul menawannya. Tawanlah segenap hati pikiran kami, taklukkan kepada kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berharap. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita terus mendengar firman Tuhan, khususnya kita mendengar firman Tuhan dari Roma pasal 8. Semua penafsir Alkitab yang mengkhotbahkan surat Roma, mereka paling lama di pasal 8 dan khususnya mulai ayat 26 sampai habis. Karena apa? Karena itu adalah core, inti daripada surat Roma. Surat Roma ada 16 pasal. Pasal 8 adalah pasal yang di tengah, dan itu menjadi pasal yang penting. Dan di antara semua ayat-ayat dalam pasal 8, ayat 28 lah yang paling memberkati umat Tuhan sepanjang sejarah. Jikalau tidak ada surat Roma, khususnya pasal 8 ayat 28, banyak pergumulan, kesakitan, penderitaan dalam hidup kita
kita tidak ada jawaban. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sempurna untuk membawa umatnya mengikut Dia, membawa umatnya menyerupai Kristus. Dia tak mungkin kekurangan dalam menyediakan firman-Nya bagi kita. Sehingga Roma 8 ayat 28 adalah satu ayat yang menguatkan umat Tuhan yang banyak menjawab pergumulan umat Tuhan. Pasal 8 dimulai dengan kita bebas di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Kemarin kita sudah panjang lebar menguraikan, membaca pekerjaan Roh Kudus dalam pasal 8. Membawa kita bersekutu dengan Kristus, membebaskan kita dari kutuk dosa, maut, dan hukum Taurat, memberikan hidup baru, memberikan kekuatan untuk mematikan dosa, dan hidup menurut kebenaran Tuhan. Panjang lebar Paulus menjelaskan pekerjaan Roh Kudus, Roh Tuhan dalam Roma pasal 8. Tapi satu yang dikatakan Paulus, kita menderita bersama Kristus supaya kita dimuliakan bersama Dia. Dalam penderitaan ini ada perbedaan dari seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan mengeluh, menderita seperti orang bersalin. Demikian juga umat Tuhan. Ada keluhan, ada penderitaan. Tetapi ada pengharapan yang akan kita tuai, akan kita nanti. Pengharapan itu membuat kita kuat, masih bisa bertahan, dan masih bisa maju. Iman kita tak pernah statis. Iman kita selalu bergerak. Kalau tidak mundur, maju. Kalau tidak maju, mundur. Ketika kita menderita, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak mengerti dalam mengikut Tuhan, disitulah kita diingatkan Paulus. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Karena kita diselamatkan dalam pengharapan, dalam penderitaan, dalam keluhan, dalam kesesakan, kita mengharap bahwa suatu hari akan tiba pembebasan, akan tiba kemuliaan. Seluruh ciptaan Allah bertumpu pengharapan pada umat Tuhan. Dan umat Tuhan sendiri mempunyai pengharapan kepada janji Tuhan. Kita bisa menerima keadaan. Kita bisa maju mengikut Tuhan. Karena ada pengharapan. Pengharapan itu kekal. Dan Paulus mengingatkan kita, penderitaan itu ringan dan sementara. Inilah yang membuat kita bisa melewati pergumulan. Yang kedua, kemarin kita dengar Paulus berkata bahwa ada Roh Tuhan, Roh Kudus menolong kita dalam berdoa. Kita kadang-kadang tidak sanggup berdoa. Kita kadang-kadang tidak tahu apa yang harus kita doakan. Dan memang kita lemah. Tapi disitulah Roh Tuhan menolong kita. Roh itulah yang menyelidiki hati nurani kita. Dan Roh itulah yang membawa kita berdoa syafaat kepada Allah melalui Yesus Kristus. Dalam hidup kita ada Roh Kudus yang senantiasa berdoa syafaat bagi kita. Inilah kekuatan kita. Inilah yang mendorong kita berdoa mengikut Tuhan tidak henti-hentinya. Karena ada penolong dalam kelemahan kita, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Kita bisa kuat karena ada pengharapan kemuliaan di depan. Kita bisa kuat karena Roh Kudus, Roh Tuhan menolong kita berdoa. Malam ini Paulus menambahkan ayat 28. Dalam segala sesuatu Allah bekerja demi kebaikan umat Tuhan.
Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Roma pasal 8. Ayat 26 sampai ayat 30. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, Roh, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Diawali dengan ditentukannya, ayat 30. Terakhir, ayat 30. Juga dimuliakannya. Ini berarti Allah tidak gagal. Allah sempurna dalam rencana keselamatan kita. Berapa hari yang lalu ada seorang pemudi kita bertanya, kalau kita memang sudah dipredestinasikan sebelum dunia dicipta, sebelum kita dicipta, bagaimana kalau setelah kita dicipta kita menolak kasih karunia Allah? Bukankah predestinasi Allah itu gagal? Bukankah rencana Allah itu gagal kalau kita tidak mau? Saya kembali bertanya, mungkinkah Allah gagal? Mungkinkah Allah gagal dalam rencananya? Apakah Allah tidak malu menjadi Allah kalau Dia tidak bisa berbuat sesuatu yang sudah Dia rencanakan? Inilah yang disebut anugerah yang tak mungkin ditolak. Ini bukan suatu anugerah pemaksaan. Ini suatu anugerah yang mengagumkan. Kita yang bahaya hanyut di bawah arus sungai. Kita sudah lemah. Kita sadar sebentar lagi kita mati. Kita akan bertabrakan dengan kayu-kayu, dengan batu. Kita sudah menyerah. Tapi tiba-tiba ada orang yang berjuang menolong kita. Dia melempar tali. Dia ingin menolong kita. Masa kita menolak? Kita tak mungkin menolak. Dan sebaliknya, kita bersyukur. Itulah anugerah yang tidak mungkin kita tolak. Semenjak kita lahir ke dunia, Allah bekerja dalam hidup kita. Sehingga Ibrani pasal 1 ayat terakhir ayat 14. Allah mengirim malaikat menjaga orang yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Supaya malaikat itu menjaga orang itu. Sehingga orang itu tak mungkin mati sebelum keselamatan tiba bagi mereka. Ada berapa kesaksian yang ingin bunuh diri.
Berapa waktu yang lalu dalam retreat yang saya pimpin, ada satu pemuda naik lantai 6, 7 di Jakarta. Dia mau terjun. Sebelum dia terjun, persis di depannya itu loncat duluan, mati. Di situ dia lihat orang itu mati. Dia akhirnya takut loncat ke bawah. Akhirnya dia pulang. Mengapa demikian? Mengapa demikian Tuhan? Di situ dia pulang dari tempat dia merantau Jakarta. Disitulah dia mendengar Injil di Tanah Karo. Mengapa? Kalau dia sudah persiapkan, atur semua, supaya dia bisa loncat langsung mati. Tapi tidak. Setelah dia bersaksi itu, saya maju ke depan. Inilah anugerah Allah untuk mencegah dia loncat. Allah mengizinkan persis di depannya itu ada orang loncat. Ini anugerah Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya menjaga kita sehingga kita tidak mungkin mati sebelum keselamatan. Juga Tuhan Allah menopang tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita sehingga sanggup mendengar, menerima Injil. Bahkan Tuhan oleh Roh Kudus menyadarkan bagaimana berdosanya kita, bagaimana lemahnya kita, bagaimana hinanya kita, dan bagaimana Allah akan menghakimi kita sehingga kita siap mendengar Injil. Dan waktu bersamaan Allah mengutus pekabar Injil, bersaksi bagi kita, memberitakan Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang tidak berdosa. Dia menjadi domba Allah, mati di salib mengganti kita. Saat itu Roh Kudus bekerja. Kita bukan menolak, kita tersungkur di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan mencari aku yang berdosa ini, aku yang tidak layak ini, aku yang sudah menghina diri, mau bunuh diri, tapi Tuhan mengasihi. Itulah anugerah yang tak mungkin kita tolak. Itulah rancangan Tuhan. Inilah yang disebut saving grace. Anugerah yang menyelamatkan, anugerah yang ajaib, anugerah yang mengejar kita sehingga kita bersyukur menerima dengan sukarela. John Newton, lagunya Amazing Grace, itu menyadarkan kita dicari Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Kapan kita dikasihi Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara mungkin kaget. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mengasihi kita. Bahkan Tuhan belum mencipta kita, Dia sudah mengasihi kita. Banyak orang yang takut dengan ajaran ini. Ini bukan satu ajaran dari manusia. Ini dari Alkitab. Ini bukan ajaran yang menakutkan. Ini ajaran yang mengagumkan. Sebelum lautan ada, sebelum gunung-gunung ada, sebelum matahari ada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diselamatkan Tuhan, kita sudah ada di hati Allah. Kita sudah ada di pikiran Allah. Dan di sini dikatakan supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Ini apa artinya? Berarti penciptaan kita itu memiripi Kristus. Betul. Penciptaan kita itu memiripi Kristus. Jadi ketika Kristus datang ke dunia menjadi sama dengan kita, sebelum Dia datang, kita pertama dicipta memiripi Dia. Tuhan Allah berkata, marilah kita mencipta manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Allah mencipta kita serupa dengan Dia. Dia yang asli, kita gambar Allah.
Untuk apa kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah? Supaya kita memiripi Kristus. Tapi kita gagal jatuh ke dalam dosa. Karena itu Allah mengutus Kristus yang tadinya kita dicipta memiripi Kristus. Kita dicipta Allah Bapa supaya kita serupa dengan Kristus. Tapi kita jatuh ke dalam dosa. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah Bapa sudah menetapkan anaknya yang menjadi target tujuan kita dicipta, disuruh ke dunia. Hidup seperti kita, berdarah berdaging, tidak berdosa, supaya bisa menderita kesusahan, bahkan dikutuk Allah di atas salib, supaya kita bisa dibawa memiripi Kristus. Inilah yang dimaksud Paulus di sini. Tujuan akhir kita supaya kita serupa dan segambar dengan anaknya itu. Inilah maksud Tuhan mencipta dan menebus kita. Tapi dalam proses kita menderita, kita ada kesusahan, kita ada pergumulan, ditentukan, dimuliakan. Antara ditentukan sebelum dunia dicipta dan dimuliakan pada kedatangan Kristus kedua kali, disinilah kita hidup dalam proses. Di tengah-tengah inilah kita mengeluh, menderita, terdesak. Bagaimana kita menjalani? Disinilah pertama Paulus berkata kita hidup dalam pengharapan. Kedua, Roh Allah menolong kita berdoa kita yang lemah. Yang ketiga ayat 28 tadi, Paulus berkata, kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Paulus tidak berkata ada sebagian dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Atau Paulus berkata sebagian besar dalam hidup kita terjadi mendatangkan kebaikan. Tidak. Di sini Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada dalam hidup umat Tuhan terjadi tanpa tujuan yang baik. Ada slogan God is good. Inilah di sini baik. Terkadang kita pikir baik, Allah berpikir belum baik. Tapi setiap yang dipikirkan Allah baik, itu pasti baik. Karena Allah baik, benar, kudus. Tapi mengerti yang baik sungguh-sungguh, disinilah kita diproses Allah. Apakah yang terjadi itu semua baik? Ya. Ada sebagian orang terhina setelah diselamatkan, dibuang keluarga. Ada sebagian setelah mengikut Kristus harus dipecat dari jabatannya. Nikodemus dalam sejarah itu dikeluarkan dari perkumpulan anggota Sanhedrin. Paulus yang sebelumnya disiapkan sebagai pemimpin Yahudi setelah terima Tuhan Yesus harus meninggalkan
Yudaisme, dan Paulus diserang dari orang-orang Yahudi. Dan Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul, orang-orang Yahudi itu seperti binatang buas yang mau membunuh dia. Apakah itu baik? Kita berkata mungkin tidak. Tuhan berkata baik. Bukan saya, tapi firman Tuhan. Ayat 28 tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan sebagian kecil, atau kadang-kadang, atau sebagian besar. Tapi segala sesuatu sepanjang waktu. Orang yang diselamatkan Tuhan, apapun terjadi dalam hidupnya, itu mendatangkan kebaikan. Masa sih? Iya. 24 jam satu hari. Allah tidak pernah lepas satu detik. Tidak memperhatikan hidup kita. Dari mana kita tahu? Tuhan Yesus berkata, satu rambutmu pun tidak jatuh jikalau tidak diperkenan Bapamu, jikalau tidak diizinkan Bapamu. Inilah kehidupan orang Kristen. Inilah hidup anak-anak Allah yang sudah diselamatkan. Semua mendatangkan kebaikan. Sakit, ada orang sakit kena kanser. Ada orang harus dipecat. Ada orang rusak relasi. Apakah itu baik? Baik. Itu sungguh-sungguh baik. Tapi bagaimana kita melihat itu baik? Apakah ini satu penghiburan yang kosong? Atau sesuatu jawaban supaya kita tidak mencari jawaban yang lain? Tidak. Di sini dikatakan kita tahu. Tahu dan mengerti itu beda. Mengerti itu bisa dijelaskan. Tahu itu iman. Ibrani pasal 1, dengan iman kita tahu Allah mencipta alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Tahu di sini iman. Kita tidak mengerti seluruhnya. Mengapa ada misionaris diutus, belum mengabar Injil, dia sudah ditombak? Seperti Jim Elliot. Mengapa anak yang baru lahir sakit dibawa ke dokter, disuntik dengan obat yang salah? Fanny Crosby. Fanny Crosby setelah dia dewasa, dia menulis lagu. Ada orang yang menanya dia, apakah engkau tidak membenci dokter yang salah menyuntikkan obat? Dia berkata, sama sekali tidak. Ini karena apa? Karena iman. Iman itu melihat yang tidak kelihatan. Iman itu mengetahui yang dunia tidak tahu. Kita tahu sekarang, hari ini, saat ini, bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di sini dalam bahasa Yunani dikatakan sunergeo. Sunergeo diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris working together. Sinergeos ini diterjemahkan lagi sinergi.
Jadi sinergi. Sinergi artinya ada percampuran sehingga jadi. Demikian seluruh hidup kita sedang dicampur Allah. Kesukaan dan duka cita. Keberhasilan dan kegagalan. Kesehatan dan kesakitan. Ini seperti seorang ibu rumah tangga memasak. Masakan itu setelah dicicipi enak, kita tanya, oh pakai bumbu apa saja? Ketika kita bertanya pakai bumbu apa saja, itu tidak mungkin satu jenis bumbu. Itu diracik sehingga bumbu-bumbu itu menjadi bersinergi. Masuk ke dalam daging itu. Lalu setelah ibu itu mengatakan, garam segini, cabai segini, tomat segini, bawang putih segini, dan sebagainya. Lalu kita tanya, cara masaknya bagaimana? Oh, dia berkata, nggak boleh ini dulu, mesti ini. Ini di tengah. Dulu ibu saya sering suruh saya kacau santan. Setelah mau masak itu dituang santannya. Dia bilang, oh kacau biar santannya jangan pecah. Ku bilang, pecah kok bisa pecah santan? Yang kupikir pecah itu gelas. Dia bilang pokoknya kacau lah gitu. Demikian hidup kita semua dicampur. Suka duka. Itu sinergi. Dari kata sunergeo. Berarti tak mungkin hanya satu bagian yang kita pandang baik. Semua itu baik. Seperti bumbu-bumbu itu tidak ada yang baik. Kalau cuman satu tidak baik. Kalau cuman garam doang tak mungkin baik. Demikian hidup kita. Kalau hanya sehat, diberkati melimpah, kita anggap baik, itu baik yang palsu. Itu baik dari pikiran kita yang terbatas. Tapi baik itu dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri baik. Sehingga semua yang diizinkannya itu baik. Ini yang disebut kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah artinya tidak ada satupun terjadi di bawah kolong langit ini kalau Allah tidak punya tujuan dan mengizinkan. Termasuk malaikat tidak bisa melawan, termasuk alam semesta, termasuk setan iblis, termasuk kita sendiri. Jadi kedaulatan Allah, semua yang terjadi di alam semesta, terakhir keputusannya itu ditetapkan Allah. Inilah yang dimaksud Paulus. Semua yang jadi itu kita tahu. Tahu di sini iman. Ada orang anaknya meninggal. Bagaimana kita bisa menilai itu baik? Ada orang yang pacarnya meninggal. Di sini Paulus berkata kita tahu. Tapi sering kita tidak mengerti. Bagaimana kalau sesuatu itu membingungkan kita, menyakitkan kita? Bagaimana kita memandang? Jawaban Paulus di sini, sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu, bukan satu bagian,
bukan sebagian besar, tapi segala sesuatu. Dalam hal kecil, dalam hal besar, yang indah, yang sukacita, yang pahit, yang sakit, yang gagal, relasi suami istri, kesakitan dalam tubuh. Bagaimana kita memandang kalau kita punya mobil, mau parkir kejar ikut ibadah pagi. Kita mau parkir, kita mundur masuk mobil orang parkir. Apakah itu kebetulan? Pernah saya baca satu artikel. Dia itu bersuka cita memuji Allah karena Allah turut bekerja dalam dia memarkir mobil. Bagaimana? Dia itu buru-buru ibadah, padat parkiran. Tapi ketika dia cari tempat parkir, tiba-tiba ada mobil keluar. Oh, dia langsung parkir di situ. Di situ dia melihat kebaikan Allah. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Kita tadi sudah mau masuk parkir, tiba-tiba orang parkir di sana. Di manakah kebaikan Allah di sana? Disitulah Paulus berkata, supaya kita memiripi Kristus. Hal sepele kita rasa, tapi dalam rancangan Tuhan itu untuk kebaikan. Hari ini kita terus mendengar korban bertambah dari COVID-19. Tadi saya baca berita hari ini di Simalingkar sampai tadi siang 6 hari ini dikuburkan mati karena COVID-19. Kita di Tanah Karo bukan saja COVID, Gunung Sinabung. Saya percaya kita mendengar Roma 8 ayat 28. Bukan kebetulan. Ini kondisi kita saat ini. Bagaimana kita menilai? Bagaimana kita memandang kesulitan-kesulitan kita? Apakah kita bisa mengakui itu dalam izin Tuhan dan itu untuk kebaikan kita? Di sini Paulus pertama dia katakan kita tahu ini iman. Kita tahu atau kita beriman sekarang bahwa Allah turut bekerja. Sinergi, Allah bersinergi dalam semua yang terjadi. Jadi Allah bekerja melalui semua yang diizinkannya terjadi. Termasuk dosa, termasuk pencobaan, termasuk kelemahan, kegagalan, penyakit, kekurangan dalam keuangan seperti hari ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Doa-doa kita yang belum dijawab. Ada orang yang menikah sudah berapa tahun, belum diberikan momongan. Apakah Allah tidak peduli atau tidak mendengar doa? Paulus berkata, Allah bekerja melalui semua itu untuk kebaikan. Kebaikan apa? Di sini Paulus tidak menjelaskan, tapi kita tahu. Artinya tak ada yang jahat dari Allah. Tak ada yang tidak baik. Kadang kita anggap baik itu dalam waktu sementara kita bisa menikmati.
Tapi kita mendidik anak kita berjuang untuk masa depan mereka. Perjuangan itu mungkin cuma 20 tahun. Mulai dari TK sampai mereka selesai kuliah, kita terus mendorong mereka, menyemangati mereka. Karena apa? Karena kita tahu itu untuk kebaikan mereka. Ini yang ditulis dalam Ibrani pasal 12. Tapi Allah merancang kita bukan hanya untuk beberapa puluh tahun. Ini untuk kekekalan. Semua yang terjadi dalam hidup kita untuk satu proyek Tuhan dalam kekekalan. Baik. Tapi di sini setelah tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, di sini ada persyaratan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang baik dari Allah itu bisa kita nikmati baik kalau kita mengasihi Allah. Di sini cuman itu. Bukan dikatakan kalau kita mengerti, tapi kalau kita mengasihi. Mengasihi. Bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia, mungkin itu bahasa terbaik mengungkapkan kasih. Karena mengasihi. Dan surat 1 Yohanes berkata, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya. Mati bagi pendamaian dosa-dosa kita. Allah mengasihi kita, Dia mengaruniakan, Dia mengasihkan, memberikan anaknya bagi kita. Kita baca ya. Satu Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dengan jalan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah mengasihi kita dengan mengutus, mengaruniakan, mengasihi anaknya. Jadi di sini Paulus berkata, sekarang kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, yaitu bagi mereka yang mengasihi Allah. Tapi 1 Yohanes 4 ayat 10, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Dia yang mengasihi kita dengan mengutus anaknya menjadi jalan pendamai bagi dosa-dosa kita. Ada satu artikel saya baca kira-kira 2004. Setiap dalam Alkitab mengasihi Allah itu berterima kasih. Dan dijelaskan mengasihi Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Apa itu berterima kasih? Terima dulu dari Allah, baru kasih. Itu artinya mengasihi Allah. Jadi kita sudah menerima keselamatan yang sudah dirancang Allah sebelum penciptaan kita, supaya kita masuk dalam
keselamatan, hidup bersama Kristus di sorga, sekarang sebelum tercapai tujuan Allah kita dimuliakan di sorga bersama Kristus, kita diberi kesempatan mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Mengembalikan kepada Allah yang sudah kita terima. Apa itu? Semua kita terima dari Allah. Inilah yang membawa kebaikan. Jadi, betul-betul itu baik ketika kita mengasihi Allah. Kita tak mungkin melihat itu baik kalau kita curiga kepada Allah. Saya baca sekali lagi ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya dalam Alkitab paling mengerti ini Yusuf. Karena Yusuflah yang menulis, berkata dalam Kejadian 50 ayat 20. Yusuf kita tahu adalah anak dari Yakub, anak dari ibu yang berbeda dengan saudaranya. Dan Yusuf, waktu ibunya melahirkan adik Yusuf, Benyamin, ibunya meninggal. Boleh dikatakan Yusuf di rumah Yakub, anak tiri daripada istri Yakub, Lea. Yusuf dibenci. Yusuf mau dibunuh. Yusuf dilempar ke sumur. Yusuf dijual kepada orang Ismail. Orang Ismail menjual Yusuf kepada Potifar. Sampai di sana Yusuf juga difitnah istri Potifar. Yusuf juga dilupakan sahabatnya dalam penjara. Tapi akhirnya dalam waktu 13 tahun, Alkitab berkata dia dijual umur 17, dia menjadi Perdana Menteri umur 30. Setelah menjadi Perdana Menteri umur 30, dia memerintah 7 tahun masa kelimpahan. Baru setelah 7 tahun masuk masa kelaparan. Kelaparan itu panjang. Dan Alkitab berkata seluruh dunia termasuk saudara-saudaranya di tanah Kanaan yang menjual dia. Akhirnya saudaranya diutus papanya Yakub cari gandum ke Mesir. Dan di Mesir, Yusuflah yang sudah berbahasa Mesir, bernama orang Mesir, beristri orang Mesir, memerintah. Tapi ketika saudaranya datang, Yusuf tahu. Hatinya langsung tersentuh, dia lari ke belakang. Dia nangis. Dia tidak menyatakan siapa dia. Dengan beberapa kali saudaranya datang, akhirnya dia, "Di mana bapakmu?" Lalu dia memperkenalkan diri. Disitulah saudara-saudaranya itu menangis, meraung bersama Yusuf. Tapi tidak lama kemudian, mereka pindah semua ke Mesir, matilah Yakub. Setelah mati Yakub, saudaranya itu takut. Kenapa? Dulu Yusuf baik kepada kita karena papa masih hidup. Ini papa sudah mati, nanti kita dibunuh Yusuf. Karena Yusuf tinggal perintahkan, semua tentara Mesir bisa membunuh saudara-saudaranya. Takut sekali saudaranya itu. Tapi Yusuf berkata, "Engkau mereka-reka yang jahat, Allah mereka-reka yang baik." Inilah segala sesuatu
yang diizinkan Allah, dan tidak ada segala sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Itu semata-mata untuk kebaikan kita. Kerja diberhentikan. Kasihi Allah. Penyakit datang. Kasihi Allah. Ada kebingungan. Kasihi Allah. Ada pergumulan. Kasihi Allah lebih daripada sebelumnya. Karena apa? Karena semua itu mendatangkan kebaikan. Dan Paulus berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Apa artinya ini? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Cuman dua. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dia itu terberkati atau terkutuk. Masa terkutuk sudah diselamatkan? Inilah maksud Paulus. Tidak ada alasan orang yang sudah diselamatkan tidak mengasihi Tuhan dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Itu yang dikatakan Ayub. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Puji Tuhan. Bagaimana? Gila kau, kata istrinya. Tapi Ayub bilang, engkau yang gila. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Inilah dalam pergumulan, dalam keluhan, dalam penderitaan, kita tidak menaruh curiga kepada Tuhan. Kita tahu walaupun tidak mengerti. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita tidak mengerti mengapa kesusahan tiba kepada kita. Tapi perlu kita tahu itu baik. Baik menurut siapa? Baik menurut yang sungguh-sungguh baik, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri baik. Dan Dia berkata untuk kebaikan kita. Biarlah kita mengaminkan walaupun kita belum mengerti. Yusuf itu tidak tahu mengapa dia diperlakukan begitu menderita. Sampai semua saudaranya itu datang kepada dia. Hari itu dia memuji Tuhan. Engkau mereka-reka yang jahat, Tuhan mereka-reka yang baik. Fanny Crosby yang saya sudah katakan tadi. Setelah dia terkenal menulis lagu, bagaimana kalau Tuhan memberikan kesempatan kamu bisa melihat. Fanny Crosby berkata, jangan. Kenapa orang berkata, kalau aku melihat dunia ini dan aku tidak melihat Tuhan. Orang berkata, paling tidak engkau kan tidak buta. Jawabnya yang kedua mengkagetkan saya. Kalau aku tidak buta, aku tertarik dengan diriku sendiri. Tapi karena aku buta, aku tertarik dengan keindahan Tuhan melalui imanku. Bolehkah kita berkata demikian dalam semua situasi hidup kita? Bolehkah kita mengaminkan, terpujilah Tuhan. Karena aku tahu, walaupun aku tidak mengerti, semua yang terjadi dalam izin Tuhan. Dan itu diizinkan Tuhan. Sunargeo bekerja bersama-sama
untuk kebaikanku. Dan aku lebih mengasihi dia. Mengasihi Tuhan, itulah jawaban dalam kesusahan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Itu berterima kasih kepada Tuhan untuk seluruh yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya baca tulisan dari J.I. Packer, dia baru meninggal. Dia berkata dosa itu selalu berpusat pada diri. Mengasihi itu, kita memberikan bagi orang lain. Itulah maksud Tuhan, supaya kita tidak berpusat bagi diri, tapi kita sama seperti Kristus memuliakan Tuhan. Saya tutup khotbah ini. Timothy Keller pernah berkata, Kristus menderita bagi kita bukan supaya kita jangan menderita, tapi Kristus menderita bagi kita supaya dalam penderitaan kita seperti Kristus. Saya ulang. Kristus menderita bagi kita bukan supaya kita tidak menderita, tapi Kristus menderita bagi kita supaya dalam penderitaan kita seperti Kristus. Ini yang dikatakan surat Petrus. Kristus sudah meninggalkan teladan bagimu. Inilah tujuan semua yang terjadi, supaya kita memiripi Kristus. Saya baca ayat 28 sampai 29, setelah itu kita berdoa. Kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita sama-sama baca ayat 28 sampai 29, Roma pasal 8, 1, 2 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu mereka yang dari semula ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tujuan Allah satu. Semua yang terjadi, Allah turut bekerja supaya kita menikmati yang dinikmati Kristus, karena kita makin serupa dengan Dia. Bagaimana kita bisa makin serupa dengan Kristus? Kita tahu segala sesuatu terjadi untuk kebaikan, mengasihi Allah dalam semua yang terjadi dalam hidup kita. Inilah kebaikan bagi kita. Semua dalam kontrol Allah. Semua untuk kebaikan Allah bagi kita yang mengasihi Allah. Tidak ada yang melebihi kita, lebih daripada kita dijadikan saudara Kristus. Kita dibawa memiripi Kristus. Inilah tujuan kita diselamatkan. Dan minggu depan kita masuk. Bahkan apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita lebih dari pemenang. Tapi hanya satu yang diminta Tuhan. Kita
mengasihi Tuhan hari lepas hari makin bertumbuh. Demikian firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kami bersama hamba-Mu Paulus mengakui kami sudah dipilih sebelum dunia dicipta, ditentukan untuk diselamatkan sebelum kami lahir ke dunia. Kegagalan kami tidak membuat Tuhan berhenti, tapi mencari kami, menyelamatkan kami dengan panggilan Injil. Kami boleh bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dan saat itu hidup kami menjadi baru, dan seluruh yang terjadi dalam hidup kami untuk kebaikan kami. Biarlah kami ditolong oleh Roh Tuhan mengakui tidak ada yang terjadi dalam hidup kami di luar kontrol Tuhan. Dan tidak ada yang tidak membawa kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, tambahkanlah kasih kami kepada Tuhan dalam seluruh hidup kami. Biarlah kami memandang Tuhan yang pernah mati bagi kami. Biarlah kami berterima kasih, membalas cinta kasih Tuhan dengan kami mengasihi Tuhan hari lepas hari dalam semua hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama-Mu kami menyembah, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Besok si banci kita bahasa Karo, teruskan eksposisi Injil Yohanes. Teruskan pagi Yohanes pasal 6. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.